Niat yang baik saling banyakkan di dalam hati mereka, sehingga walaupun mereka zahir perbuatannya kada banyak punya amal, cuma niat dalam hati macam-macam, segala kebaikan diniatkan, sehingga mereka lebih tinggi daripada orang yang banyak beramal zahir. Salamun alaikum ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih fid dharain amin. Wa amma sababu kauniha khairan mutarajjihatan 'alal amal fala yafhamuhu illa man fahima maqsidad din wa tariqahu wa mabalagha atharit tariq fil ittisali ilal maqsid wa qasa ba'dal athar bil ba'di hatta yadhhara lahu ba'da dhalikal arjah bil idafati ilal maqsud. Faman qala al khubzu khairun minal fakiha fa inna ma ya'ni bihi annahu khairun bil idafati ila maqsudil qut wal iqtida wa la yafhamu dhalik illa man fahima anna lil ghidha maqsidan wa huwa sihhatu wal baqa wa anna al aghdhiyata mukhtalifatul atharu biha wa fahima athara kulli wahidin wa qasa ba'daha bil ba'd fatta'atu ghidha'un lil qulub wal maqsud shifa'uha wa baqa'uha wa salamatuha bil akhirah wa sa'adatuha wa tana'umuha bilika illahi ta'ala wal maqsidu lazzatus sa'adati bilika illahi faqat. Makna daripada kalam al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Adapun sebab keadaan niat itu lebih baik dan dimenangkan atas amal, maka tidak dapat memahaminya kecuali orang yang memahami maksud agama. Adapun sebab keadaan niat itu lebih baik dan dimenangkan atas amal perbuatan zahir. Hadis Rasulullah mengatakan niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat kita orang yang beriman lebih baik daripada amal perbuatan zahir. Nah, itu kada kau mengerti tentang hadis itu kecuali orang yang memahami maksud agama, jalannya dan pengaruh jalan berhubungan kepada maksud, dan ia membandingkan sebagian bekas pengaruh dengan sebagian yang lain, sehingga tampak baginya setelah demikian yang lebih kuat dengan dikaitkan kepada maksud. Kita ambil contoh umpamanya orang sakit kepala. Sakit kepala itu ada dua macam cara mengobatinya. Bisa dengan minum obat tablet
bisa juga dengan dikasai minyak angin. Mana baiknya antara dua itu? Baik dikasai minyak angin kah atau minum obat? Kalau dipakai kedua-duanya, minyak angin dikasayakan, obat diminum, nang mana nang paling berpengaruh lawan menghilangkan sakit kepala itu? Nang paling berpengaruh terhadap menghilangkan sakit kepala, apakah obat nang diminum itu atau minyak angin? Nah, jelas sudah di situ bahwa yang paling berpengaruh itu adalah minum obat. Karena obat itu masuk ke dalam, ke sumbernya penyakit. Sedangkan minyak angin ini hanya di luar. Itu beberapa lapisan dulu hanya masuk kepada sumber penyakit itu. Tapi kedua-duanya baik, kedua-duanya diperlukan. Cuma pengaruhnya terhadap menghilangkan sakit itu lebih cepat, lebih baik obat yang diminum tadi. Karena itu urusannya masuk ke dalam. Nah, itu juga halnya taat kepada Allah. Tujuan taat kepada Allah itu adalah bahagia, senang, bertemu dengan Allah. Tujuan kita taat kepada Allah agar kita bisa bertemu Allah itu bahagia. Kada supan, kada takutan, kada takut diusir. Nah, tujuannya taat. Tujuan taat itu adalah supaya kita bertemu Allah kaina gembira, bertemu Allah kaina bahagia. Itu taat. Sedangkan taat ini ada niat, ada perbuatan zahir. Nang mana nang paling berpengaruh dalam maksud, dalam membahagiakan kita bertemu Allah kaina? Niat atau amal zahir? Tentu niat. Tentu niat. Niat ini paling banyak pengaruhnya terhadap tujuan taat yang membuat kita bahagia bertemu Allah, kalau dibanding dengan perbuatan amal zahir semata. Walaupun amal ibadah zahir itu memberi pengaruh juga, tapi lebih banyak niat pengaruhnya. Nah, itu maka pahamannya. Nah, jadi kada kau memaham masalah niat itu lebih baik dan dimenangkan atas amal zahir, kecuali orang yang mengerti jalannya agama. Diambil contoh misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man salaka yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan salakallahu bihi tariqan min tariqil jannah. Barang siapa yang berjalan pergi menuntut ilmu, Allah berikan dia jalan menuju surga. Nah, di situ nang mana paling berpengaruh, nang paling berbekas terhadap jalan menuju surga itu? Apakah jalan langkah kaki kita atau niatnya nitukah? Sehingga Allah memberikan ganjaran yang sangat besar. Orang yang berjalan menuntut ilmu akan diberi Allah jalan menuju surga. Jalan batisnya nitukah nang paling berpengaruh sehingga dapat hadiah dari Allah seperti itu, atau niat kita mulai rumah itukah? Nah, nang paling berpengaruh, saham nang paling banyak adalah niat, sehingga kita dapat jalan menuju surga. Buktinya apa? Nah, buktinya kalau kita berjalan mulai rumah ke majelis ilmu, tapi tujuan kita kada menuntut ilmu. Tujuan kita membuka dagangan di majelis ilmu. Mulai rumah membawa minyak harum, membawa itu, membawa ini. Tujuan kita membuka maurak dagangan di majelis ilmu, sekaligus umpat berdengar mengaji. Ini jalannya orang ini berjalan juga, tapi jalannya seperti ini kada dapat ganjaran dari Allah, jalan menuju surga.
kada dapat. Kenapa? Karena niatnya kada. Niatnya jalannya jalan untuk membuka dagangan di majelis ilmu. Walaupun dia mendengar ilmu juga, berjalan juga, tapi kada dapat itu. Kenapa? Karena niat mulai rumah untuk membuka dagangan. Nah kemudian lagi orang berniat, aku hari ini hendak ke majelis ilmu, berangkat ke majelis ilmu, itu niat dalam hati. Sampai jamnya, kenapa sakit kita garing, kada kawatulah, tetap kita ditulis oleh Allah sebagai orang yang berangkat ke majelis ilmu dan dapat hadiah jalan menuju surga. Nah berarti mana pengaruhnya niat lawan perbuatan zahir? Tentu lebih berpengaruh niat. Tentu berpengaruh niat. Jadi segala ganjaran pahala-pahala yang besar daripada Allah kepada kita itu, niat itu yang paling berperan. Niat paling berperan. Orang yang duduk di masjid menunggu salat, duduk di masjid, duduk menunggu waktu sembahyang. Niatnya duduk tuh menunggu waktu sembahyang. Sejam inya duduk menunggu salat, sejam itu pula Allah menghitung dia sembahyang, ruku, sujud, berdiri dan sebagainya. Padahal gerakannya kada ada, cuma duduk. Nah ini menunjukkan bahwa niat yang paling memberi bekas di dalam memperoleh pahala. Pahala itu modal untuk bisa bertemu Allah dengan senang dan bahagia. Taat tadi. Nah kalau orang duduk di masjid tapi tujuan sambil menghadangi kawan, walaupun ini baca Quran, walaupun ini berzikir, tapi sambil menghadangi kawan. Pas orang bang zuhur, umpat berjamaah zuhur. Nah duduknya itu kada dihitung sebagai duduk sembahyang. Kenapa? Padahal ini duduk, padahal membaca Quran, tapi kada dihitung sembahyang karena niatnya bukan menunggu sembahyang, menunggu kawan. Nah itu alasan-alasan yang menunjukkan bahwa hadis Nabi tadi, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada perbuatan zahirnya. Orang yang berperang fisabilillah, perang fisabilillah, sedangkan dia tujuan perang ini macam-macam. Ada membela Islam tujuannya, ada sekaligus dendam lawan orang kafir, sekaligus ada juga hendak mendapatkan harta rampasan perangnya lawan orang kafir. Dapatlah pahala orang ini tergantung ukuran niat-niatnya itu. Nah ada kita kada perang, kita di rumah guring di atas tilam nang empuk, tapi kita berniat, andai kata ada orang nih di daerahku ini berperang melawan orang kafir, aku umpat perang dan aku biar mati fisabilillah. Niatnya kuat seperti itu, guringnya mati, guring pas mati. Matinya mati apa? Mati sebagai syahid fisabilillah. Kenapa? Karena niatnya, padahal amal zahirnya kada ada. Sedangkan nanti maka berperang macam-macam belum tentu dapat pahala. Nah itu alasan lagi, bukti lagi bahwa niat kita lebih utama daripada amal perbuatan zahir. Walaupun kedua-duanya perlu, amal zahir itu perlu, niat perlu, namun niat lebih berpengaruh terhadap mencapai tujuan, bahagia, senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Maka tidak dapat memahaminya kecuali orang yang memahami maksud agama, jalannya dan pengaruh jalan berhubungan kepada maksud.
dan ia membandingkan sebagian bekas, sebagian pengaruh dengan sebagian yang lain, sehingga tampak baginya setelah demikian yang lebih kuat dengan dikaitkan kepada maksud. Maksud apa? Bahagia, senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa, ini contoh daripada Imam Al-Ghazali, barang siapa yang mengatakan bahwa roti itu lebih baik daripada buah-buahan, maka sesungguhnya yang dimaksud adalah bahwa roti itu lebih baik dengan dikaitkan kepada maksud makanan pokok dan dipakai sebagai makanan. Umpamanya ada buah kastila, ada roti. Buah kastila sepiring, roti sepiring. Parut kita lapar. Mana baiknya nang dua nito dalam hal mengenyangkan parut? Kan tujuan makanan itu mengenyangkan parut. Tujuan ibadah agar bahagia bertemu Allah. Tujuan makanan supaya parut kenyang. Mana baiknya sepiring kastila lawan sepiring roti untuk mengenyangkan parut? Mana baiknya? Baik keduanya. Roti makan, kastila makan. Cuma pengaruhnya terhadap parut ini, roti yang berpengaruh mengenyangkan itu bukan kastila. Pengaruhnya itu roti yang mengenyangkan. Nah, kayak itu jugalah taat. Perbuatan zahir perlu, niat perlu, tapi niat lebih berperan dalam membahagiakan kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memahami demikian kecuali orang yang memahami bahwa makanan itu mempunyai maksud, yaitu kesehatan dan kekekalan hidup, dan bahwa makanan-makanan itu bermacam-macam pengaruhnya. Nah, kalau kita umpamanya maksud tujuan kita supaya qada hajat lancar, ada roti sepiring, kastila sepiring, mana baiknya yang dimakan? Tujuan bukan supaya kenyang, ada parut nih kenyang aja. Tujuan mana? Tujuan supaya qada hajat lancar. Tentu kastila paling baik. Nah, jadi kada kau memahami masalah itu kecuali orang yang memahami tujuan makanan. Nah, sama halnya kada kau memahami masalah niat dan amal zahir kecuali orang yang memahami tujuan ibadah itu apa. Nah, setelah tahu bahwa tujuan ibadah itu agar mati bahagia, senang bertemu Allah, nah hanya kawa membedakan, menjelaskan bahwa niat itu lebih baik, lebih dimenangkan daripada amal perbuatan. Orang yang menghutangi seseorang, kita menghutangi seseorang, janji hari apa bayarannya tanggal 1, sampai tanggal 1 tagih kata kau bayar, jadi jar ampunnya minta timpu ay. Dengan senang hati kita memberi timpu orang itu. Kenapa kita memberi timpu kepada orang ini? Karena kasihan terhadap inya. Kasihan terhadap manusia yang demikian itu adalah bagian daripada ibadah. Niat kita karena kasihannya kada kau bayar tanggal 1, ya ditunda sampai tanggal 30. Nah, kita tunda 30 hari. Berapa inya hutang lawan kita? 1 juta. Setiap hari kita dihukumkan oleh Allah sebagai orang yang bersedekah 1 juta sehari. Setiap hari sampai sebulanan kita dapat pahala sebagaimana orang yang bersedekah 1 juta sehari, sampainya bayar. Nah, kenapa demikian? Karena hati kita, niat kita nang kasihan kepada inya itu.
Padahal kita amun apa sehari 1 juta bersedekah. Cuma karena niat seperti itu, setiap hari dapat pahala 1 juta, setiap hari 1 juta, setiap hari 1 juta. Nah, makanya orang-orang sufi dahulu dalam manakib-manakibnya banyak nang bepadah kepada nang berhutang, kan pengen aja bayar dulu aku dulu hutang, simpan ya hutangnya dulu. Kenapa? Supaya tiap hari dapat pahala sedekah. Sedekah itu kan bersedekah kita. Nah, itu kehebatan niat. Kehebatan niat. Jadi orang-orang yang mulia, mulai daripada para anbiya, para aulia, mereka kada banyak beramal zahir. Nabi contohnya, sidin sembahyang sehari semalaman kawa dihitung sekian rakaat, kada banyak sembahyang Nabi. Sedekah Nabi kada banyak, baca Quran Nabi kada banyak. Nah, di mana keunggulan mereka itu? Mereka punya niat yang sangat banyak. Nah, niat yang baik saling banyakan dalam hatinya. Niat yang baik saling banyakan di dalam hati mereka. Sehingga walaupun mereka zahir perbuatannya kada banyak punya amal, cuma niat dalam hati macam-macam, segala kebaikan diniatkan. Sehingga mereka lebih tinggi daripada orang yang banyak beramal zahir.